Oke, kita lanjutkan. Ini menjawab pertanyaan lagi, video kedua ya. Maaf tadi ada kendala karena nggak bisa di-pause. Sudah diotak-atik, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Sekarang ada pertanyaan, return itu untuk apa? Kenapa pakai return, kenapa nggak pakai return? Mungkin ini lebih ke pendalaman ya. Jadi kalau return itu apa sudah dijelaskan. Contohnya tadi ini kita pakai return ya teman-teman. Misalnya returnnya adalah sukses. Ya guys, gini aja return ya. Kita kembalikan ke semula. Pakai return. Jadi return itu memungkinkan bahwa hasil dari sebuah fungsi itu untuk ditampilkan langsung misalnya. Ya, ditampilkan langsung. Contohnya seperti ini. Oke, jadi hasilnya akan ditampilkan langsung. Jadi saya tanya ChatGPT gimana caranya OPS ini. Ada aja. Ya, jadi memungkinkan untuk ditampilkan langsung. Jadi langsung digunakan, gitu ya. Hasilnya langsung digunakan. Itu adalah return. Contoh kalau ini kita nggak pakai return, tapi pakai cara kayak tadi ya. Anggap aja tadi dolar total harga sama dengan, maka ketika kita return, ketika kita coba langsung tampilkan ini ya teman-teman. Total ini langsung kita coba tampilkan, maka apakah prosesnya di dalamnya tidak dilakukan? Tetap dilakukan ya teman-teman. Mungkin kita buat kayak gini. Proses dolar harga dikali quantity ini tetap dilakukan. Cuma nggak bisa ditampilkan karena nggak di return. TH ini atau dolar harga ini nggak di return, sehingga ya ketika di echo ya nggak tahu apa yang mau diekokan, akhirnya ya nol yang muncul. Gitu teman-teman. Atau ini juga memungkinkan untuk disimpan. Contohnya seperti ini. Ini kita punya total belanja, maka kita pakai total belanja. Total belanja sama dengan ini. Yang ditampilkan adalah total belanja. Oke. Masih belum muncul. Bentar. Dolar total belanja sama dengan, oh ini belum di return soalnya teman-teman, maaf ya. Return. Dolar TH. Nah, gitu ya. Jadi ini memungkinkan untuk disimpan ke dalam variabel. Jadi misalnya kita menyimpan beberapa, berarti bukan sama dengan pakai total. Totalnya ini akan menambah, jadi tambah sama dengan. Jadi 0 ditambah 22.000 jadi 22.000. Kalau kita tambah lagi misalnya barangnya minyak goreng, pakai spasi ya. Juga 2. Maka hasilnya seperti itu. Jadi dijumlahkan total belanjanya 0 ditambah 22.000 jadi 22.000 ditambah 80.000 jadinya 102.000. Gitu ya teman-teman. Kalau ditanya sekarang, bagus mana? Pakai global atau pakai return? Jawabannya sama saja teman-teman ya. Tinggal Anda mau pilih yang mana. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Teman-teman mau pakai cara yang mana? Karena tadi sudah dicoba ya teman-teman. Pakai cara seperti ini pun jalan. Jadi nggak dilakukan seperti ini, tapi langsung kayak tadi ya. Total ini dilakukan. Meskipun nggak ditampilkan, tapi terjadi di dalamnya kan. Kita coba seperti ini ya.
gula, tambah lagi deh minyak gorengnya. 5. Jadi meskipun tidak ditampilkan, ini tetap jalan loh teman-teman gitu ya. Merubah total belanjanya ini. Sehingga hasilnya 0. Karena liter ya Mas ya. Yang dirubah yang di luar, yang di dalam belum dirubah. Tambah sama dengan dolar TH aja. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini pilihan Anda mau pakai yang mana. Ya, sama saja. Tentunya mungkin ada cara yang lebih bagus dari sisi A, ada yang lebih bagus dari sisi B gitu. Misalnya kalau ini tuh lebih bagus karena nggak harus diekokan kan ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau nggak eko bisa nih. Walaupun di sini juga nggak dieko ya. Cuma kelihatan lebih rapi gitu ya. Nggak ada dolar total belanjanya di sini ya. Langsung ditulis di dalam sini. Dolar total belanjanya. Jadi total belanja ini ditambah 10 kali. Dolar total belanja ini cuma ditulis di sini. Nggak usah ditulis di sini 10 kali juga gitu. Jadi lebih rapi. Jadi itu pertanyaan mengenai apakah ada keuntungannya pakai return ya tadi ya. Yang pertama sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya butuh disimpan atau untuk langsung ditampilkan berarti bisa pakai return. Kalau tidak ya monggo silakan nggak pakai return juga nggak apa-apa. Terus apa ya? Yang kedua tadi return itu juga berguna kalau kita mau menyimpan langsung atau menampilkan langsung tadi ya. Dan apa yang kedua ya? Yang kedua adalah mungkin bisa jadi pilihan ya teman-teman ya. Kalau sudah tahu teman-teman ada global yang seperti ini, ada juga return, Anda mau pakai cara mana itu pilihan Anda. Sama-sama bolehnya, tapi mungkin lebih rapi kalau kita pakai yang seperti ini. Justru nggak pakai return gitu ya. Atau return ini juga bisa dipakai untuk tetap dipakai tapi hasilnya adalah misalnya berarti true gitu ya, alias tidak ada yang error. Kalau false berarti ada yang error, misalnya ada pengecekan. Kalau dilakukan ini berhasil, maka return true. Kalau dilakukan ternyata salah, misalnya ternyata harga ini kok bukan angka, berarti dibuat false, alias gagal dimasukkan ke dalam total belanja misalnya. Gitu teman-teman. Ya, jadi return itu bisa saja dipakai, walaupun tidak untuk melakukan perubahan seperti ini, tapi untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau tidak dalam proses perhitungannya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa public atau private? Jawabannya salah satunya adalah dari faktor keamanan, teman-teman ya. Kalau semua bisa merubah langsung, justru bakal kacau ya, teman-teman. Nanti kita akan belajar konsep enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Gitu ya. Kurang lebih berhubungan dengan yang mau kita bahas. Pertanyaan ini berhubungan dengan jadi enkapsulasi itu masuk ke materi nanti ya. Mungkin akan kita bahas di materi aja ya. Jadi untuk sementara saya biarkan tidak terjawab, tapi nanti akan terbahas di materi aja. Jadi ini bukan mengulang materi yang sebelumnya. Kapan pakai rekursi dan kapan pakai loop. Jadi kalau rekursi atau loop itu apa jawaban yang enak itu adalah kalau rekursi ini mirip dengan while ya teman-teman. Karena jumlahnya mungkin bisa
kita tidak tahu di awal. Di awal tidak ditentukan, misalnya 5 kali perulangan, tidak ditentukan 10 kali perulangan, tapi bisa saja setelah 10 perulangan dia berhenti. Jadi rekursi itu lebih mirip while daripada loop. Maksudnya for ya. Tapi mau pakai yang mana? Karena gini teman-teman. Rekursi itu loop yang lebih advance ya, lebih apa ya? Kita coba aja deh. Kita coba ya. Semoga contohnya cocok. Saya buatkan contoh dulu. Tunggu ya. Biar nggak terlalu lama saya buatkan contoh dulu. Oke, ini contoh yang sudah saya buat ya. Jadi kita bagi jadi beberapa, ada dua contoh kode. Yang pertama ini mungkin lebih sederhana ya, menggunakan loop dan rekursi untuk menampilkan juga menghitung. Jadi ada pencatatan atau catatan keuangan ya. Misalnya ini angka positif berarti bertambah, angka negatif berarti berkurang ya. Contoh misalnya di sini ada pertama-tama ada kas 2 juta, lalu digunakan untuk membeli modal 500.000, lalu ada biaya tambahan 3.000 dan 10.000 gitu misalnya. Lalu mendapatkan untung 3 juta, mendapatkan untung 600.000, kemudian digunakan lagi untuk membeli modal 900.000, begitu seterusnya, tapi contohnya mungkin berhenti sampai di sini. Dan ada kas akhir ini yang nanti akan menampung hasil dari penjumlahan semua ini gitu ya. Contoh ini seperti ini. Nah, kita ada dua cara. Yang pertama pakai loop. Ini pakai loop ya. Sederhana sekali. Jadi kalau nanti teman-teman tahu bedanya dengan contoh kedua, tapi ini sederhana sekali. Intinya adalah pencatatannya ini akan ditambahkan ke dalam kas akhir seperti ini ya. Yang pencatatan keuangannya dirubah menjadi sebelumnya pencatatan keuangan ini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, anggap aja ada 7 catatan. Mulai dari 0 sampai 6 ya. Catatannya ada 7. Nah, catatan pertama dimasukkan ke dalam $V, lalu ditambahkan ke kas akhir, diulangi lagi catatan kedua dan seterusnya, sampai catatan ke-7 atau catatan paling akhir dijumlahkan begitu, lalu ditampilkan sehingga hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah. Ya, jadi gitu yang terus yang rekursi sama sebenarnya. Jadi ini fungsi, bedanya ada di sini, yaitu kita butuh membuat supaya dia tidak jalan terus. Jadi di sini ada pengecekan, kalau yang dihitung itu sudah empty, maka dia akan return 0 ya, alias tidak return hitung lagi, tidak masuk ke dalam hitung lagi, ya. Berhenti sampai di sini. Sehingga ketika ini berhenti, maka ya ditambahkan dengan 0 gitu ya, ditambahkan dengan 0. Jadi array pop ini diambil dari yang belakang sendiri, contohnya di sini minus 900.000, maka 900.000 ini dimasukkan ke sini ya. 900.000 ditambah yang berikutnya adalah hitung yang berikutnya di pop lagi ya, yaitu positif 600.000 ditambah positif 3 juta dan seterusnya gitu ya, sampai ke yang terakhir ini positif 2 juta, terus ditambah lagi ya kan, masuk ke hitung dengan membawa yang dihitung ini sudah habis kan, kosong, karena pop ini begitu dipakai misalnya ini 900.000, maka 900.000 ini sudah hilang dari array-nya. Ketika diambil semua maka hilang semua. Ketika sudah hilang semua, maka empty ya. Ketika hilang semua, masuk ke hitungan, terus empty, maka yang dikembalikan adalah 0. Tidak masuk lagi ke hitung lagi. Jadi butuh berhenti di situ.
Nah, dengan ini mungkin kelihatannya kode dari for each ini lebih singkat gitu ya, teman-teman. Karena ini menggunakan sebuah looping yang linear atau yang dilakukan ini linear, ya, yaitu melakukan sesuatu secara urut gini ya. Maka kelihatannya rekursi ini lebih panjang karena ada if-nya ya, sedangkan yang ini tidak ada. Gitu. Lalu kalau kita pakai contoh kedua, lah contoh kedua ini tidak linear teman-teman. Contohnya adalah komentar. Komentar di sini ada sebuah teks, misalnya komentar 1, lalu ada balasan. Balasannya ada teks lagi, jadi ada teks dan balasan. Teksnya adalah balasan 1.1. Ini teksnya sebenarnya terserah ya, cuma supaya gampang untuk dilihat aja. Bahwa ini balasan dari komentar 1 yang pertama 1.1. Ini balasan dari komentar 1 yang kedua 1.2 gitu ya. Dan di dalamnya lagi ada balasan dari teks yang pertama, balasan juga dari komentar balasan dari balasan yang kedua. Dan ini adalah yang pertama dari balasan yang kedua tadi. Jadi di teksnya ini supaya gampang aja untuk dilihat ya. Jadi isinya seperti itu dan ada komentar kedua ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nambah komentar ketiga, komentar keempat juga silakan. Jangan lupa koma. Komentar ketiga misalnya. Komentar ketiga ini ada lagi di dalamnya teks sama balasan. Balasannya 3.1. Ya, balasannya nggak ada balasan untuk teks yang ini gitu ya. Kalau kita coba menggunakan rekursi dulu ya teman. Jadi rekursi ini lebih simpel nanti dibandingkan dengan loop. Karena ini bukan linear ya teman-teman. Jadi ada teks satu, di dalamnya ada balasan, dan di dalam balasan bisa ada balasan lagi, dan seterusnya. Jadi balasannya bisa nggak terbatas ya. Balasan ke satu bisa dibalas lagi balasan berikutnya, dibalas lagi balasan berikutnya. Gitu. Nah, kalau menggunakan rekursi hanya seperti ini ya teman-teman. Tetap di dalamnya ada for ya teman-teman. For each. Data as dollar comment. Jadi ada data dulu. Datanya ini ya teman-teman. Datanya apa? Oke, levelnya mulai dari 0. Ini pakai default yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, diulang. Istilah repeat ini mengulangi string ini. Jadi ini minus ini akan diulangi. Diulangi berapa kali? Kalau levelnya 0, maka tidak diulangi alias nggak dilakukan, tidak ditulis. Jadi istilah repeat ini mirip dengan echo, ya akan menampilkan atau akan menghasilkan ini yang dituliskan di sini. Contohnya di sini dituliskan minus, maka akan diulangi minusnya sebanyak yang kedua ini, argumen keduanya. Argumen keduanya ini bisa 0, kalau ini mulainya dari 0, berarti nggak akan ada minus ini ya teman-teman. Jadi minusnya nggak ada. Diikuti dengan komentar teksnya. Ya. Komentar teksnya adalah ini, lalu ada ganti baris. Lalu dicek, apakah ada balasannya? Ya, apakah ada balasannya dari komentar? Ini data ini kan banyak ya teman-teman ya. Datanya ada, tadi ada 3 komentar. Berarti data pertama ini adalah data komentar pertama. Jadi ini saya tampilkan aja ya, biar teman-teman kelihatan. Agak sulit sih data kok ditampilkan nanti karena ini for each di dalamnya looping ya, nanti function ini akan berulang, jadi agak kok ditampilkan agak bermasalah. Tapi intinya adalah data ini akan berisi bukan datanya sebenarnya. Data ini kan ada 3 komentar tadi. Datanya ada 3 komentar. Ini ya, anggap aja ini saya jalankan dulu biar ada 3 ya. Komentar 1, komentar 2 sama komentar 3 loh. Error. Errornya karena komentar 3 harusnya ada balasan ya.
3, 3.1. Oh iya, iya. Karena ini array ya, teman-teman. Error. Array di dalam array ya, teman-teman. Balasannya ini berupa array, dan ini dalamnya array. Contohnya ini ya. Maaf, saya yang menampilkannya kurang tepat ya tadi ngopinya. Jadi ini komentarnya ini aja, sampean baca di situ ya teman-teman. Jadi ketika kita nyoba yang mana tadi? Oh ini ya, ke bawah, terlalu ke bawah. Oke, ini ya. Jadi data ini ada 3 komentar ini. Komentar 1, komentar 2, komentar 3. As dollar comment. Nah, ketika masuk ke dollar comment yang diambil adalah yang pertama, yaitu komentar 1 ini berikut balasan-balasannya sampai sini ya teman-teman. Ya, lalu ditampilkan, ketika ditampilkan, yang ditampilkan di echo ini hanya yang komentar 1 saja. Set gitu, komentarnya itu sendiri. Setelah itu dicek, apakah empty balasannya? Kalau tidak empty, baru melakukan ini. Kalau empty ya sudah selesai. Ini ya. Kalau tidak empty, maka dia akan melihat balasannya ini akan dimasukkan ke dalam fungsi ini lagi, tampil komentar ini teman-teman. Tetapi levelnya ditambah 1. Tadi levelnya 0, sekarang levelnya 1. Sehingga ini akan masuk ketika di str repeat ini, ya kan? Jadi dollar comment balasan ini menjadi komentar di sini, jadi data ya. Jadi data dan dicek komennya ini, berarti yang ini, yang pertama. Balasan 1 ini levelnya adalah 0 tambah 1 nih ya teman-teman ya, karena ada tambah 1-nya. Mungkin agak saya geser ke tetap nggak lihat. Ya, tambah 1, karena tambah 1 berarti str repeat-nya adalah 1, maka itu di sini ada minus 1-nya. Diikuti dengan spasi. Baru kemudian komentarnya. Itu ya. Apakah empty balasan dari balasan 1? Iya, tidak ada balasan untuk balasan 1 karena itu tidak masuk ke sini. Keluar ya, masuk ke for each ini lagi ke komen yang ini. Komen ini karena balasan 1 sudah selesai, maka komen yang itu isinya adalah balasan 1.2 ini teman-teman. Levelnya 1 ditampilkan dan ada balasan untuk balasan 1.2 ini. Balasan 1.2 ini ada balasannya. Karena itu dikirimkan lagi ke dalam fungsi ini, tetapi levelnya ditambah lagi 1. Berarti 2 ya. Karena itu ketika di echo str repeat, ini adalah 2. 2 minus ini ya. Baru kemudian lanjut menampilkan komentarnya. Ketika for each-nya ini sudah selesai, sampai sini, kembali ke data yang sebelumnya. Data sebelumnya kan ini ya teman-teman. Ya, dan ini sudah selesai for each-nya, sehingga kemudian masuk ke komentar 2. Komentar 2 ditampilkan, levelnya 0, tidak ada balasannya. Lanjut ke komentar 3. Jadi karena nggak ada balasannya, nggak usah masuk ke tampil komentar. Tampil komentar ini hanya akan direkursikan atau masuk ke dalam fungsi tampil komentar ini ketika ada balasannya. Itu aja teman-teman. Bukan dia itu balasan, tapi balasannya ini ada nggak balasannya lagi. Itu teman-teman. Jadi rekursinya itu dilakukan untuk setiap ini. Jadi fungsi ini sebenarnya ini jalannya cuma sekali. Cuma ketika dia punya balasan, dia akan masuk ke dalam rekursinya. Masuk ke dalam mode rekursi gitu ya. Jadi kalau dibilang sebenarnya ini adalah satu for each, lalu ini bisa jadi ada for each-nya atau tidak gitu ya teman-teman. Nanti di sini ada for each lagi. Kalau ada balasannya. Anggap aja gitu. Paham enggak ya teman-teman?
Tolong dipahami, ketika ada kebingungan monggo ditanya. Contoh balasannya ada 1 berarti anggap aja gini ya teman-teman. Ininya karena cuma balasan yang 1 anggap aja nggak ada. Jadi for each di dalamnya for each gitu. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi rekursi ini agak sulit untuk dipahami tapi sebenarnya secara kode lebih simple, lebih sederhana. Yang perlu diingat adalah ini tadi ya teman-teman. Bagaimana caranya supaya ini nggak masuk terus, yaitu dengan cara ini tidak empty tadi ya, sehingga nggak masuk ke dalamnya sini. Terus kemudian ditampilkan gitu aja, sehingga hasilnya ini teman-teman. Nah kalau menggunakan loop bagaimana? Nah menggunakan loop ini justru lebih rumit teman-teman. Sama hasilnya, nggak ada bedanya ya. Karena itu lihat yang atas bisa, lihat yang bawah juga bisa. Yaitu kita membuat sebuah array dulu, namanya stack, dan isinya dimasukkan ke dalam stack. Kok bingung? Kenapa kok dimasukkan ke dalam stack? Karena dikasih level, sama kayak yang atas ya teman-teman. Karena array yang komentar ini, dolar komentar, belum ada levelnya. Karena itu dimasukkan ke dalam dolar stack yang ada levelnya. Tapi sama, dolar stack ini isinya dolar K ya teman-teman. Dolar K itu apa? Berarti ada 3, komentar 1 beserta balasannya, dolar K yang pertama itu, dolar K yang kedua ini isinya cuma ini, karena nggak punya balasan, komentar ketiga menjadi isi dari dolar K yang ketiga, dengan level yang sama-sama semuanya 0 gitu ya. Belum ada level 1, 2, 3, belum ada. Oke? Kemudian baru stacknya ini dicek lagi. Kalau stacknya tidak empty, maka diambil datanya teman-teman. Ya, list ini maksudnya list ini dipecah ya teman-teman. Komen nanti sendiri, level sendiri. Jadi nanti jadinya ada variabel namanya dolar komen, sama ada variabel namanya dolar level. Isinya sesuai dengan array pop ini. Array pop ini berarti stacknya tadi teman-teman tahu ya, stack yang pertama isinya ini. Tapi reverse ya teman-teman, maaf. Array reverse. Reverse ini berarti diambil dari yang belakang. Jadi ini dulu, komentar 3 dulu. Terus komentar 2, komentar 1. Dibalik. Kenapa dibalik? Karena kita pakai array pop ya teman-teman. Array pop itu ngambil dari belakang. Jadi sengaja dibalik. 3 dulu, 2, 1. Jadi 1 ini nanti di belakang. Ketika di pop, maka yang diambil adalah yang 1 dulu, 2, kemudian 3. Gitu. Sengaja dibalik seperti itu. Jadi dolar komen diisi dari array pop dari komentar 1 dulu, lalu levelnya 0. Dolar komennya ini sendiri berupa array ini tadi ya teman-teman. Jadi gitu. Komen ini isinya array, isinya komentar 1, balasannya. Levelnya hanya berisi 0 ini tadi. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi list itu memecah ya. Memecah array yang tadi dolar K, 0 jadi dolar komen, level. Array pop ini mengambil dari belakang, tapi bukan dari belakang array komentar, tapi dari belakangnya stack, yang mana stack ini sendiri sudah di reverse ya teman-teman. Kenapa di reverse? Jawabannya adalah kalau kita nggak pakai reverse, kita bisa pakai array shift, bukan pop ya teman-teman. Ngambilnya dari depan. Tapi kemudian di bawah harus kita lakukan array unshift, yang mana itu justru lebih lambat daripada kita pakai cara seperti ini. Jadi dibalik ini justru lebih cepat daripada kita pakai array shift lalu di unshift di bawah. Gitu ceritanya teman. Kenapa array shift ini nanti merubah indeks-indeks dari array-nya gitu ya. Yang mana lebih cepat pakai pop daripada melakukan itu. Jadi sengaja dibalik. Kalau teman-teman mau nggak dibalik ya, nanti kapan-kapan kita buat kodenya. Cuma ya itu tadi. Untuk kode mungkin nggak ada masalah, tapi ketika dijalankan dan komentarnya ada banyak, itu nanti bakal lebih lambat. Lalu kemudian ini sama kayak tadi ya teman-teman. Ini sama. Nggak ada masalah. Sama dengan yang rekursi tadi. Dan ini juga ada tidak empty ya, ngecek apakah ada balasannya. Kalau tidak empty berarti ada balasannya, baru melakukan for each lagi. Sama kan dengan tadi,
yang saya bilang bahwa di dalamnya if ini bisa for each lagi gitu. Tapi for each-nya untuk rekursi nggak usah ditulis for each karena di dalamnya tampil komentar ini sudah for each gitu ya. For each ini adalah isi dari tampil komentar kan. Nah, sedangkan di sini ya mau nggak mau ditulis lagi nih for each. Balasan as balasan. Gitu teman-teman. Nah, balasannya ini dimasukkan kembali ke stack. Nah, ini yang kalau teman-teman nggak paham bahwa kalau masih ada balasan dimasukkan ke stack teman-teman. Jadi tidak empty ini membuat stacknya sebelumnya 3 karena ada balasannya. Karena ada balasannya harusnya tinggal 2 ya teman-teman ya. Ya kan ya. Yang pertama kan sudah dilihat. Stack yang pertama sudah dilihat. Dan sudah di pop nih ya. Berarti tinggal 2. Ya, ketika masuk ini stacknya ada 3. Begitu di pop, stacknya ada 2 kan ya teman-teman. Karena sudah diambil dari $stack. Ya, pop itu kan mengeluarkan. Jadi komentar 1 ini dikeluarkan dari $stack, masuk ke dalam $comment dan $level gitu ya. Berarti stacknya berapa? 2. Masalahnya di sini $stacknya ditambah 1 lagi. Berarti stacknya di sini stacknya jadi 3 lagi teman-teman. Kalau punya balasan stacknya jadi 3 lagi. Nanti kita dicek ada balasan lagi, walaupun 2 kembali 3 lagi. Jadi sebenarnya ini juga mirip dengan rekursi. Bedanya stacknya yang ditambah. Jadi ini bedanya oh ya. Kemarin kita belajar Pak kalau while itu ternyata ya sama aja dengan loop. Karena while itu tetap ada nilai awalnya, terus diulanginya selama apa, dan ketika tidak sesuai dengan kondisi berhenti. Tapi ternyata enggak ini contohnya teman-teman ya, bahwa $stack-nya ini bisa ditambah lagi, sudah berkurang ya, stack-nya sudah dikurangi, di bawah ditambah lagi. Cuma ditambah dengan nilai yang berbeda gitu. Ya, karena ditambah itu di belakang ya teman-teman. Jadi stack-nya komentar 1, 2, 3. Tapi kebalik ya tadi, komentar 1 dulu, komentar dibalik dulu, komentar 3 yang pertama. Ini agak bingung. Nah, gini. Ya teman-teman. Jadi stack ini isinya karena sudah dibalik ini harusnya isinya, oh ini nih. Tadi saya sudah siapkan untuk melihat isinya stack ya teman-teman. Saya save. Nah, ini isinya stack. Jadi yang pertama adalah komentar 3 dulu teman-teman. Ya kan? Renol lagi, di dalam renol ini ada komentar 3. Renol ini apa? Renol ini adalah yang menampung apa ya? Ini tadi K mana tadi stack sama level. Nih, K yang ke 0 nih ya teman-teman. Isinya adalah array komentar 3. Kenapa kok array 0 lagi, Pak? Karena kalau teman-teman lihat di atas ini ya teman-teman. Di dalamnya balasan ada array lagi kan. Berarti teks ini adalah array sendiri, teman-teman. Komentar 3, balasannya jadi dibalik ya, teman-teman. Dan dengan dibalik itu juga ketika stack ini ditambahkan, ini teman-teman ya. Stack-nya ini ditambahkan di belakang. Jadi dengan cara seperti ini ya, teman-teman. $stack kurung kotak kosongan. Ini sama aja dengan nambahkan di belakang. Karena nambah di belakang, ketika di pop, maka diambil yang belakang lagi tadi, teman-teman. Karena tadi yang di belakang adalah 0, yang di belakang adalah 1, maka balasannya masuk. Maaf, 3, yang di belakang tadi 1 ini ya, saya menunjukkan suatu ya. Yang di belakang tadi adalah komentar 1, komentar 1-nya sudah diambil, maka ketika dimasukkan lagi, balasan 1 itu menggantikan komentar 1 ini. Itu teman-teman. Oke, jadi intinya rekursi itu kalau sama linear
Ini ya linear, tidak ada percabangan, tidak ada tree, tadi itu percabangan ya. Komentar di dalamnya komentar. Itu sama saja dengan looping, tidak ada masalah ya. Justru bahkan kelihatannya looping ini lebih simple. Tapi ketika ada percabangan seperti ini, di mana ada komentar yang bisa dibalas dengan komentar lain, dan balasannya bisa ada balasannya, maka kelihatan bahwa rekursi itu lebih simple daripada looping. Intinya itu. Jadi itu jawaban untuk yang ini ya. Keuntungan declare strict types sama dengan satu ini, apa keuntungannya? Dia ada di security, teman-teman. Contoh, kita pasti yang bisa masuk ke database adalah string. Jadi ketika dimasuki angka, dia akan error alias tidak akan dimasukkan ke database. Ketika tidak masuk database, berarti kode-kode yang berbahaya, anggap aja gini. Harusnya integer gitu. Integer tapi orang-orang masukkannya string. Nah, stringnya ini adalah string berbahaya. Berisi kode JavaScript atau apa ya? Ya kode JavaScript lah baca gitu. Nah, ketika kita pakai strict types yang tadinya harusnya menerima int, keterima atau yang dikirimkan adalah komen string, yang dikirimkan adalah string, maka stringnya akan ditolak, menampilkan error, sehingga nggak jadi masuk ke database. Karena tidak masuk ke database, ya kodenya tadi tidak jadi berbahaya, karena tidak masuk, karena gagal gitu ya. Jadi strict types ini penting ketika teman-teman sudah mau memastikan bahwa websitenya atau kodenya ini mau dipakai orang banyak, sudah siap dipakai orang banyak. Bukan ketika pengembangan, ketika dibuat. Kalau ketika dibuat mungkin nggak masalah karena yang pakai cuma Anda saja. Tapi begitu sudah dipublish, yang pakai orang banyak, maka seharusnya strict types ini wajib ada untuk alasan keamanan tadi. Ingat ya, keamanan itu bukan cuma satu hal. Kalau ada strict types kok masih bisa dibobol atau masih bisa dihack, Pak, ya itu tadi alasannya, teman-teman. Alasannya adalah keamanan itu berlapis-lapis ya, teman-teman. Kalau cuma mengandalkan satu lapis keamanan, ya masih bisa lewat pintu yang lain gitu ya, masih bisa lewat celah yang ya, maka itu keamanan itu berlapis. Kalau teman-teman agak sulit ya menjelaskannya kalau teman-teman nggak pernah ke tempat yang dingin. Mungkin kalau teman-teman suka mendaki gunung, mungkin dingin kan ya di atas. Maka sebaiknya bagaimana Pak kalau mendaki gunung lalu kondisinya dingin? Jangan pakai satu baju yang tebal, tapi justru baju tipis yang berlapis-lapis. Kenapa? Tujuannya adalah angin itu masih bisa masuk ke dalam celah-celah baju yang lapisan pertama, tetapi kemudian tidak anginnya tidak bergerak gitu, berhenti bergerak, sehingga gagal menembus lapisan kedua, atau bahkan berhasil menembus lapisan kedua tapi gagal menembus lapisan ketiga dan seterusnya. Itu ceritanya, teman-teman. Jadi security anggapannya seperti itu. Jadi melemahkan angin sehingga nggak terlalu kencang anginnya. Karena yang membuat dingin itu justru angin yang bergerak. Ketika anginnya sudah diem, maka nggak dingin. Contohnya kalau ada di ruangan, nggak ada kipasnya kan panas ya, teman-teman. Tapi ketika di ruangan ada kipasnya, lebih terasa sejuk. Itu contohnya. Nah, keamanan itu juga gitu. Kalau cuma satu layer, ya masih bisa masuk gitu. Dan ketika masuk, nggak ada keamanan kedua, ketiga, keempat, kelima, maka kadang celah itu masih bisa, serangan itu masih bisa berjalan dengan santainya menuju ke area-area yang harusnya nggak boleh didatangi gitu ya.
Pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus $this? Karena itu satu-satunya cara. Kenapa $this? Ya, contohnya tadi yang tes 3 ya, maaf. Oh enggak, tes 2. Ya. Bagaimana caranya Anda ngakses channel punyanya TV? Kalau Anda nggak pakai kelas, ya. Kenapa harus this? Karena Anda pakai kelas. Mungkin itu jawabannya yang lebih tepat. Kalau Anda nggak pakai kelas, ya nggak usah pakai this kan gitu. Tapi ketika Anda belajar OOP, ada Object Oriented Programming, berarti Anda harus buat kelas. Dan kelas itu salah satunya punya properti selain metode. Metode itu fungsi-fungsi, properti itu variabel-variabel. Nah, ketika variabelnya mau diakses oleh fungsi-fungsi atau metode-metode punyanya kelas ini sendiri, maka dia harus pakai this. Kalau nggak mau. Coba ya. Apa $power itu? Nggak dikenali oleh fungsinya. Kemarin kita belajar kalau kita mau kenali maka pakai global. Tapi kenapa harus pakai global dong? Pakai this tadi bisa kan gitu. Oke? Ya, kalau nggak pakai this bisa Pak? Bisa. Bisa. Kita coba ya, ini yang 2. Karena kita sudah belajar global sama lokal loh teman-teman. Harusnya bisa, kok seru, tanda dolar. Harusnya, nah, $power sama dengan $power. Nah, yang ini aja, yang bawah ini aja. Oh enggak, ini enggak pakai yang nah. Di channel sama dengan channel, gimana ya? Gini guys, yang ini nggak usah pakai this ya. Di channel sama dengan channel, langsung aja channel berubah ke channel. Nanti tetap ini akan jalan, tapi ketika dicek channelnya, mana get channel. Belum ada ya, kita buat get channel. Get channel. Channel saat ini adalah, bukan, saya salah ketik. M-nya yang depannya harusnya 2 juga. Adalah $channel, gitu ya. Kita coba ya teman-teman. Kita hilangkan ini. Ini channelnya, set channelnya jadi 5. Tapi ketika kita get channel, apa yang terjadi? Browser. S2. Undefined variable ini cuma warning, nggak masalah. Channelnya dirubah ke 5. Tapi channel saat ini adalah channel nggak ada, bukan channel 5. Paham ya teman-teman? Jadi ketika kita nulis $channel di sini, $channel ini adalah lokal. Bukan $channel punyanya kelas TV. Tapi $channel punyanya set channel. Karena set channel ini yang punya, get channel kan nggak bisa ngakses nih ke channel yang ini. Maka ini apa? Bingung dia. Atau kita kasih this ya. Dia bilang. Oke. Warningnya harusnya hilang ya. Nah, channelnya 0. Kalau kita channel langsung aja, nggak bisa nih ngakses channel punyanya set channel. Get channel nggak bisa ngakses channelnya set channel. Gitu teman-teman. Tapi kalau kita pakai this, berarti mengakses properti dari TV. Nah, properti dari TV-nya nggak dirubah di sini. Ya kan? Berarti set channelnya bukan 5. Gitu kan? Atau Anda buat gimana ya? Channel sama dengan 5, ya tetap dong di sini sudah 5 ya. Terbukti di sini munculnya 5. Intinya gitu ya teman-teman, bahwa channel kalau nggak pakai this adalah variabel lokal punyanya fungsi ini sendiri. Bisa ditampilkan, bisa dirubah-rubah, bisa diotak-atik, tapi tetap akan menjadi variabel punyanya
fungsi ini sendiri, fungsi set channel ini gitu. Ketika dicek apakah disk channel atau channel punyanya TV berubah, ternyata tidak berubah gitu teman-teman. Karena itu kita pakai di sini teman-teman. Disk channel ini kita isi dengan dollar channel. Artinya apa? Dollar channel tadi kan 5. Jadi disk channel dirubah menjadi 5. Disk channel itu yang mana? Ini. Gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi kenapa pakai disk? Kalau nggak pakai disk jadinya lokal. Oke. Masuk ke pertanyaan. Name argumen kapan, kenapa? Ini langsung saya jawab aja, nggak usah di apa namanya? Nggak usah dicontohkan ya. Name argumen dipakainya kapan? Ya, ketika Anda tidak membutuhkan semua nilai diisi. Anggap aja sampean punya makhluk hidup. Makhluk hidup misalnya manusia. Ini contoh guyonan ya teman-teman. Manusia nyawanya berapa? Anggap aja 1. Ya. Kambing nyawanya berapa? 1. Terus sapi nyawanya berapa? 1. Nah, karena banyak satunya, maka ini bisa kita buat name argumen dolar nyawa sama dengan 1. Nantinya kalau kita nggak usah ngirimkan nyawa, misalnya fungsinya buat makhluk hidup. Isinya adalah dolar nama makhluk hidupnya, sama tadi ya, dolar nyawa sama dengan 1. Berarti kalau kita nggak isi nyawanya, otomatis 1. Gitu kan teman-teman. Tapi kenapa Pak? Loh, 1 terus ya nggak usah aja. Tapi ternyata ada makhluk hidup namanya kucing. Kucing nyawanya 9. Anggap aja gitu ya teman-teman. Berarti kita bisa buat makhluk hidup nyawanya 9. Jadi kan kucing nyawanya 9 kan bisa. Paham ya teman-teman ya? Kapan pakai name argumen ya? Ketika tidak semua argumen atau tidak semua parameter itu harus diisi. Contohnya ini tadi nyawa nggak harus diisi nih. Terutama untuk makhluk hidup normal. Nah ini kucing ini nggak normal. Nyawanya ada 9. Ya sudahlah kita biarkan bisa diganti jadi 9 misalnya kayak gitu. Oke, untuk login nanti kita contohkan, turunan juga kita contohkan di materi ya. Kenapa public itu kenapa pakai public dan private juga nanti kita bahas di materi. Untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman sudah sampai di sini. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa ya, NIM dituliskan di catatan. Kalau nonton jangan di skip. Ya, sambil dicatat juga. Nanti kalau teman-teman capek boleh istirahat, dicatat dulu timestamp-nya terakhir berapa, kapan-kapan diulangi lagi. Ya, jangan menanyakan hal-hal yang sudah disebutkan. Kalau sudah disebutkan, ya ngapain ditanyakan lagi. Tanyakan, mungkin kalau nggak sudah disebutkan tapi belum paham, boleh. Apa yang belum paham, dijelaskan. Ada yang jelaskan. Pak, saya paham kalau name argumen ini boleh, tapi kenapa harus pakai ini? Contoh tadi ya. Atau kapan pakai name argumen tadi ya? Nih. Nah, boleh Anda tanyakan. Contohnya seperti ini. Nggak ada masalah. Mungkin itu aja dari saya. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.